Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Semuanya sehat? Selamat pagi. Ulang lagi yang kurang kompak. Selamat pagi. Mari kita semuanya mengucap basmalah untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak, doa mulai. Baik, selanjutnya kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri. Dengan lagunya ya. Lagu si kecil. Indonesia.
pentas ya. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Pada pagi hari ini Pak Ansor akan absen terlebih dahulu ya. Anak-anak semuanya sehat toh? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Pinter semuanya. Meisa. Pinter. Alvin. Ya pinter. Juna. Pinter. Aska. Pinter. Siva. Pinter. Afika. Ya pinter. Bianca. Ya, Evan, Keisa, Maulana, Mikaela, ya, Monica, Reisa, Rizky, Sofia, ya, Sultan, Tasya, Pena, ya, ada udah semuanya sehat ya. Baik semuanya anak-anak. Pada kesempatan pada hari ini, alhamdulillah kita semuanya bersyukur. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa duduk bersama, menatap wajah-wajah teman kita yang cantik, yang tampan. Ya, ini suatu kenikmatan, suatu anugerah. Karena banyak orang yang tidak bisa sekolah, karena banyak orang yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena suatu kendala. Ada yang tidak masuk karena sakit, ada yang masuk karena demam berdarah, tipes dan sebagainya. Itu sangat kita syukuri. Paham ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang jati diri dan lingkunganku. Ya, kita materi PPKN. Nah, baik, anak-anak di kelas 5 ya, semester 2, mari kita mulai mempersiapkan diri. Apa toh jati diri itu? Mari kita mengenali diri kita. Ya, mari kita mengoreksi diri kita. Siapa toh saya ini? Siapa toh manusia ini? Dan apa tugas saya ini? Ya, kelas 5 itu tugasnya belajar atau hanya bermain, atau belajar dan bermain, atau belajar. Nah, itu harus dipahami. Paham ya? Nah, lingkungan belajar, teman, keluarga yang baik, saudara, lingkungan di rumah, di masyarakat, itu harus kita pahami juga. Agar apa? Kalian menjadi pribadi yang baik. Nah, di pendidikan Pancasila ini atau pendidikan kewarganegaraan ini ada Pancasila, yaitu ada 5 sila. Ya, coba jawab yang keras semuanya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Pembelajaran atau sebelum kita masuk ke sana ya, Pak Ansor akan bertanya, tolong dijawab dengan jujur ya. Yang melakukan angkat tangan, yang tidak melakukan tidak usah angkat tangan ya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh, angkat tangan tinggi. Ya, turun ya. Yang belum sholat subuh nanti mulai memperbaiki dirinya, karena hari ini kita mempelajari jati diri kita sendiri. Nah, siapa yang tadi pagi tidak berpamitan sama orang tua? Masya Allah, kita semuanya. Semuanya pamitan ya? Pinter. Orang semuanya. Siapa yang tadi pagi ketika berangkat ke sekolah bertemu sama orang yang lebih tua, menyapa atau aruh-aruh ya? Siapa? Angkat tangan. Ya, pinter. Nah, yang belum mulai. Pak, tadi
tidak ketemu sama orang yang lebih tua. Nah, besok atau nanti ketika ketemu sama orang yang lebih tua itu harus sopan santun. Kalau umpamanya ketemu orang yang lebih tua, monggo Pak, monggo Bu, monggo Mbak. Nah, itu adab, itu sopan santun. Paham ya? Nah, yang terakhir, siapa yang tadi pagi membentak orang tua? Pintar semua, tepuk tangan. Ya, jangan pernah membentak orang tua ya. Nah, jangan, tidak boleh. Itu dosa yang sangat besar. Nah, baik, tujuan pembelajaran pada hari ini ya kita akan membahas satu, peserta didik mampu mensyukuri anugerah dari Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri apa Pak? Mensyukuri keberagaman, mensyukuri budaya, mensyukuri lingkungan. Nah, kalau di Jawa ya, di Jawa itu ada namanya budaya bancaan. Bancaan itu adalah budaya syukuran atau memperingati orang meninggal. Nah, atau mensyukuri tentang adanya panen atau suatu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, lingkungan itu beraneka ragam. Ada yang dari golongan A, golongan B, golongan C. Tapi ini wajib kita syukuri. Karena apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kedua, peserta didik dapat berperilaku menghargai. Nah, menghargai di sini ya, menghargai keberagaman yang ada di lingkungan. Ya, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih dari Cina, ada yang Jawa, coklat, sawo matang dan sebagainya. Itu keberagaman, tidak boleh dibeda-bedakan. Semua sama. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan sikap perilaku yang dapat menjaga atau merusak. Nah, yang menjaga itu apa? Yang merusak itu apa? Tidak. Umpamanya ada orang yang lebih tua, naik hotel, terus dia bingung mau nyebrang. Nah, kita yang naik motor, nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Oke, paham ya semuanya? Baik. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Pak Ansor akan membagikan kertas. Ya. Kertas ini bertujuan untuk kalian isi atau mengoreksi diri kalian sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini silakan diisi sila dan kekurangan kalian masing-masing. Ya. Silakan diisi. Contoh ya, contoh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Keterangannya, saya belum sholat subuh Pak. Saya sholatnya masih bolong-bolong Pak. Saya masih banyak bohongnya Pak. Saya belum bisa jujur. Nah, itu silakan dikoreksi dirinya. Paham ya? Nah, sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu apa? Itu adalah bagaimana kita adil kepada saudara kita, kepada adik kita, adab sopan santun kepada orang yang lebih tua, dan sebagainya. Nomor 3, persatuan Indonesia. Saya masih membeda-bedakan teman saya Pak. Saya masih tidak bisa berteman dengan siapa saja Pak. Nah, itu suatu permasalahan. Itu saja Bapak. Oke. Yang nomor 4 apa? Yang beras. Nomor 4. Belum bisa musyawarah Pak. Nah, itu suatu kendala. Silakan itu di proses atau silakan lihat dia. Sila yang kelima. Nah, ini silakan diisi satu orang satu. Nanti
Nanti silakan ditempelkan di depan, ya. Menggunakan solasi. Sudah bawa solasi ya? Silakan ditulis kekurangannya masing-masing. Tidak usah dikasih nama. Tidak usah dikasih nama. Lebih dari satu boleh, tapi silanya satu saja. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ya. Yang sudah bisa maju ditempelkan di sini. Yes. Silakan maju.
ini adalah bukti atau kalian bisa menilai diri kalian sendiri, ya, yaitu tentang jati diri kalian sendiri. Intinya ini untuk mengoreksi diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Ya, Pak Ansar akan baca salah satu, yaitu sila keempat kerakyatan yang dimiliki oleh ya, saya bisa bermusyawarah mengerjakan tugas dengan teman. Baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya belum bisa menjaga sopan santun kepada orang tua dan bapak. Baik. Nah, hari ini silakan dilanjutkan di rumah. Ya, silakan dilanjutkan di rumah. Bagaimana Pak caranya? Caranya ya, setiap hari silakan mengoreksi kegagalan dirinya sendiri. Hari ini gagal, hari besok harus diperbaiki. Jadi jadilah manusia yang lebih baik. Ya. Baik, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang keberagaman atau kebinekaan. Nah, nanti kalau Pak Ansar tanya, siapa Pancasila? Jawabannya aku. Ya. Siapa Pancasila? Aku. Yang keras. Siapa Pancasila? Ya, jangan mainan lagi. Nah, pada ini ya, ini ada gambar Pancasila atau burung berbeda Pancasila yang di atas ini ya. Ada 5 Pancasila, ada 5 sila. Sudah dipahami semuanya ya? Nah, baik. Pada kesempatan ini kita juga akan mempelajari yaitu kebinekaragaman, yaitu ada Jawa, Jakarta, Papua, Islam dan sebagainya. Ini jadi satu, tangannya diulurkan jadi satu, membentuk tepung. Di sini juga kita akan belajar yaitu tentang keberagaman agama. Halo. Hai. Nah, yuk koreksi lagi. Jangan disikat. Nah, ini agak keberagaman agama. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, sudah paham? Agama Islam tempat ibadahnya di mana? Kristen di mana? Katolik? Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang LKS dan LKPD. Silakan dibuka LKS-nya halaman 4. Dan di sini Pak Ansar juga akan membagikan LKPD tugas kelompok. Kemarin Pak Ansar sudah menugaskan kalian untuk duduk berdasarkan kelompoknya. Ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Kelompok 1 angkat tangan. Ya, kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Baik, di sini ada materi ya, dan juga ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya silahkan membuat makalah atau membuat clipping yang nantinya didiskusikan bersama kelompoknya dan maju mempresentasikan atau menyampaikan kepada teman-temannya. Paham ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok. Baik, kita akan membahas yaitu silakan dibuka LKS-nya halaman 4. Nanti, itu nanti tugasnya nanti. Tugasnya nanti. Yuk, dibuka halaman 4 semuanya. Di sini kita akan mengenali diri sendiri dan lingkunganku. Tadi kita sudah mengenali diri sendiri, ya. Sudah kenal belum sama diri sendiri? Ya, harus mulai dipahami ya. Di sini kita ada beberapa tuntutan. Yang pertama, menghargai yang kedua, persatuan. Yang ketiga,
itu silahkan dipahami ya. Sebagai anak didik kelas 5 itu harus pintar, harus paham. Oke. Nah, di sini seperti yang Pak Ato sampaikan tadi. Nah, ada beberapa keanekaragaman ya. Ada beberapa keanekaragaman. Nah, ini seperti yang tadi, yaitu bacaan. Kearifan lokal atau bacaan atau selamatan adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk memperingati kejadian seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan pindah rumah. Jadi seperti ini. Kalau mungkin ada di suatu daerah itu bersih dusun, ya itu juga termasuk. Ya. Kalau di Jawa seperti itu adanya. Tetapi ada yang berbeda-beda juga, tergantung daerahnya. Baik, semuanya silakan dibuka lagi LKS-nya tadi atau LKPD-nya tadi. Ada beberapa poin, yaitu mengenali diri sendiri, menghargai keberagaman, persatuan, identitas bangsa. Tadi yang menulis di sini, yang umpamanya belum bisa menjaga persatuan, silakan dikoreksi dirinya untuk bisa lebih baik. Paham ya? Paham. Ya. Mana LKS-nya? Dikeluarkan. Nah, selanjutnya yaitu keberagaman sebagai anugerah. Anugerah itu adalah berkah. Ya, berkah yang harus kita syukuri semuanya secara bersama. Ya. Jangan malah kita bermain-main atau tidak mensyukuri semuanya. Itu nanti saja. Nanti saja. Ya. Nah, keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman antar golongan itu harus kita pahami. Ya. Keberagaman suku, ada banyak suku. Di Indonesia itu ada banyak sukunya. Halo. Hai. Kalau tidak bisa dengar, silakan keluar. Bisa. Nah, keberagaman suku di Indonesia itu ada banyak sukunya. Ada suku Dayak, suku Melayu, dan semuanya. Ada banyak. Keberagaman agama, ada 6 agama. Ya. Semua warga Indonesia itu memiliki agama. Kalau orang yang tidak punya agama itu bukan warga Indonesia. Ya. Ada yang terlahir dari Islam, ada yang terlahir dari Kristen, ada yang terlahir dari Konghucu dan sebagainya. Itu semuanya memiliki agama. Karena Pancasila, sila yang pertama yang ditekankan di sini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya? Keberagaman ras, keberagaman antar golongan semuanya itu semuanya harus dipahami. Selanjutnya yaitu ada keberagaman sebagai kekuatan. Nah, di sini ada beraneka ragam rumah adat. Ya, ada dari beberapa pulau. Kita ada berapa pulau di Indonesia? 8. Ya. Ada berapa provinsi di Indonesia? 38. Kita harus memahami semuanya. Syukur kita bisa menghafalkan. Ya. Ada pulau mana? Sumatera, pulau Jawa, pulau Bali, pulau Nusa Tenggara, pulau Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Papua. Mak, Indonesia itu berarti pecah ya. Indonesia itu satu. Ya. Indonesia itu hanya terpisah pulaunya, tapi satu kekeluargaannya. Bersatu kita teguh. Jadi saudara kita yang ada di Sumatera
Papua itu adalah kita juga. Jadi nanti anak-anak kalau sudah menginjak SMP, temannya bukan ini lagi, lingkungannya akan baru, mungkin ada yang dari Jakarta, Teman-teman, ada yang dari Jawa untuk agenda acara besok karena kita masih kerja di lapangan, jadi Bapak Ibu Guru memakai kaos tugas. Jangan bedakan antara si bodoh dengan si pintar. Itu tidak ada. Semuanya pintar, semuanya cerdas, ya, semuanya hebat, ya. Paham ya? Nah, semuanya cantik, tidak ada yang jelek. Karena semua itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya yaitu menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Ada 6 poin di sini. Yang pertama apa? Menghargai keberagaman, berteman dengan siapa-siapa. Oh, yang lahir? Menghormati perbedaan, bukan hormat seperti ini, bukan, ya. Tapi menghormati perbedaan itu adalah tidak membeda-bedakan, saling menyayangi, saling menghargai sama lain. Paham ya? Menghargai perbedaan agama. Kalau umpamanya ada temanmu yang nakal, jangan diganggu. Ada temanmu yang beribadah, jangan diganggu. Kalau kamu sholat, apa mau diganggu? Tidak kan? Jadi itu adalah menghormati atau menghargai perbedaan agama. Berteman dengan siapa saja, laki-laki, perempuan, itu sama. Tapi ada batasannya. Jangan sampai pergaulan bebas. Nah, pergaulan itu berteman sewajarnya, ya, berteman, saling tukar komunikasi, saling menasehati. Nah, dan sebagainya. Menerapkan sopan santun. Menerapkan sopan santun. Siapa yang tidak sopan santun sama temannya, insya Allah malaikat mencatat dan akan membalas. Ya, sopan santun kepada teman, kepada lingkungan, kepada guru, kepada bapak ibu, kepada orang yang lebih tua, tidak membuli. Nah, itu termasuk sopan santun juga. Paham ya? Saling tolong menolong, seneng tolong menolong, ya, suka, gemar tolong menolong. Menerapkan, mengutamakan kepentingan umum daripada kelompok atau pribadi. Umum untuk orang banyak. Anak-anak kelas 5 nantinya akan kelas 6, dan kelas 6 itu biasanya tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Jadi kalian harus jadi pribadi yang lebih. Paham ya? Silakan sekarang tugas makalah atau tugas briefingnya dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi yang baik, jangan egois, dan nanti silakan maju dipresentasikan. Nah, silakan dikerjakan. Tugas makalahnya itu ada 3 pulau. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Ya. Setiap pulau itu memiliki provinsi. Nah, setiap satu orang itu satu provinsi. Ya. Silakan dibuat yang baik. Ya. Silakan dikerjakan yang baik. Satu orang hanya fokus satu pulau. Ya. Jangan banyak
Silakan nanti dibuat 6 provinsi. Berarti dibaca semuanya ya, dari rumah aja, suku, alat musik, sudah semuanya? Nanti ketika ada penilaian masuk, tolong dihargai dan disimak.
dipresentasikan yang baik, disampaikan yang baik, yang sopan, ada nilainya. Ya, nanti setiap kelompok akan ada nilai. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan, cuma baik semuanya. Yang suruh lagi. Ya, Bro. Silakan duduk. Ya, berani dulu, berani. Nah, koreksinya dari kelompok 1, sikapnya belum siap. Ya. Yang kedua, suaranya tidak keras. Ya. Koreksi dari kelompok 2, tidak memperhatikan yang di depan. Ngobrol sendiri, gojekan sendiri. Nah, kelompok 2 minusnya banyak. Ya, tepuk tangan untuk nomor 1 semuanya. Kelompok 2 maju. Yuk, silakan. Provinsi Sumatera Barat, rumah adat, rumah dagang, suku Minangkabau, alat musik, salam, kalengkong, tarian tradisional, tari, tari
dan alat musik Andir dan pendidikan, tarian tradisional, tari jamet, dan tari musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya. Baik semuanya. Koleksinya untuk kelompok 2, Mas Alvin bajunya 2. Nah, teman-teman dulu. Itu tidak ada dimasukkan yang rapi, oke? Tapi masih ubah-ubah. Nah, itu sikapnya kurang siap, oke? Kelompok 2 suaranya sudah lumayan, bagus, tapi sikapnya ya. Ulangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu Provinsi Papua, rumah adat, rumah bonsai, suku, ambe, alat musik, pipa pikul, tari tradisional, tari pamugami, tari sarojo. Dua Provinsi Papua Barat, rumah adat, rumah onai, suku Abun, alat musik, foto, tarian tradisional, tari suami. Provinsi Papua Tengah, rumah adat, rumah onai, suku Mek, tari dan tari, alat musik, pipa sapalo, tarian tradisional, tari tari sarojo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya. Koreksinya yang bawah masih malu-malu, suaranya kurang keras. Ya, yang bawah sudah bagus. Sekarang itu. Sekarang semuanya. Oke, semuanya. Untuk tugas kelompoknya membuat makalah atau membuat meetingnya sudah selesai. Baik, ya. Tadi dari Pak Dr. mengamatinya bukan hanya dari presentasi saja ya, tapi dari prosesnya, dari proses pembuatannya, dari diskusinya, dari bekerja samanya, dari penyampaiannya, pemaparannya, itu juga dinilai. Paham ya? Nah, untuk kelompok 3 nilainya 87. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 nilainya 86. Nah, untuk kelompok 1 88. Nilainya hanya selisih sedikit. Nah, itu untuk evaluasi dirinya. Paham ya? Untuk tugas kelompok, ada yang ditanyakan? Paham ya? Bisa dimengerti ya? Sekarang Pak Ansar yang akan tanyakan. Silakan dijelaskan. Apakah rumah adat di Papua itu hanya Brunei? Silakan dicek. Materinya. Apakah rumah adat di Papua itu hanya Brunei? Oh iya, tadi katanya tidak. Ayo, berarti belum baca loh. Nah, berarti di Pulau Papua ada berapa provinsi?
6. Dari 6 provinsi itu berarti rumah adatnya hanya satu, yaitu Brunei. Brunei itu bentuknya bagaimana? Ya, seperti jamur. Pendek, terus ada tutupnya. Nah, itu Brunei. Ya. Siapa yang sudah pernah ke Papua? Belum. Ya. Siapa yang ingin ke Papua? Tidak ingin. Banyak. Di sana itu subur, makmur. Ya. Pengen. Ya. Pengennya ke sana bekerja atau belajar? Belajar. Ya, bentar. Sip. Belajar di sana itu belajarnya sangat luar biasa. Dari belajar alam, dari belajar kehidupan dan sebagainya. Ya, di sini kita banyak bersyukur karena masih banyak sinyal. Tapi kalau di Papua di sana kita banyak bersyukur karena banyak hilang. Tidak ada sinyal di sana. Ya, jadi di sana itu hidupnya sangat luar biasa. Ya, jadi kita jangan mau kalah sama orang-orang Papua. Paham ya? Sekarang pertanyaan selanjutnya. Di Pulau Jawa, ya, di Pulau Jawa, golok itu termasuk senjata tradisional dari mana? Ya, benar. Golok itu mengidentitaskan apa? Keberanian orang Betawi. Nah, di sana itu adanya, kalau umpamanya ada orang nikahan itu seserahannya itu biasanya main golok atau perang golok. Jadi kalau umpamanya kalian mau belajar tentang ilmu golok itu bisa ke DKI atau ke sana. Tapi bukan untuk kesempurnaan, tapi hanya untuk kesenian, untuk bela diri, ya. Jadi golok itu diciptakan bukan untuk perang, bukan, tapi untuk kesenian. Paham ya? Oke. Sekarang di Sumatera, empek-empek itu makanan khas dari mana? Ya. Provinsi mana? Sumatera? Enggak? Barat. Nah, Sumatera. Empek-empek. Siapa yang sering jajan empek-empek? Ya, betul. Enak apa enak? Enak. Murah apa murah? Murah. Di sana lebih murah. Di sana lebih enak. Nanti mamanya kalian main ke Sumatera, silakan. Makanan Sumatera itu biasanya makanan terenak di daerah pesisir bagian Indonesia juga. Jadi itu adalah makanan yang enak. Kalau di Maluku itu biasanya makanan tradisional itu tidak dimasak menggunakan api. Kalau di Maluku itu makanannya biasanya tidak dimasak menggunakan api, hanya menggunakan pengawet atau menggunakan apa atau alami bersama air atau apa. Jadi di sana agak mentah-mentah tapi enak. Jadi silahkan kalian belajar hal yang banyak seperti itu. Paham ya? Untuk tugas kelompoknya sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan tugas individu. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri kalau sekarang. Tidak boleh kerjasama. Harus dikerjakan secara mandiri dan dikerjakan di bawah saja. Menggunakan materinya masing-masing. Untuk makalahnya atau untuk clippingnya silakan dibawa pulang. Ditulis nama lengkap, ditulis nomor absen, nama kelas, dan tanggalnya hari ini. Ini hari apa?
Tidak usah terburu-buru, dikerjakan yang teliti, dikerjakan yang silakan materi yang tadi dibuka kembali, silakan dikerjakan kembali. Tahu masih, insya Allah semuanya. Nama jangan lupa. Dan
sudah Pak Asar bagikan, tapi jangan dikasih editan ke temannya ya. Afrika. Ya bisa. Askar. Rizky. Asia. Yang sudah bawa maju. Yang belum, silakan. Silakan maju. Kita. Pak. Bianca. Mana? Itu yang belum? Duduk. Ya, bawa sini. Bukan. Lisa, Maulana, Abdul, Siva, Gina, Papi, yo, siapa yang belum? Ada yang belum? Silakan. Yo, yang belum? Ada kesulitan? Ayo jangan bersihkan. Ada temannya yang belum selesai, jangan bersihkan. Baik, sambil menunggu temannya yang belum selesai, pembelajarannya bisa dipahami tidak? Pembelajarannya bisa masuk ke otak tidak? Ada yang belum paham? Saya tanyakan.
Sudah? Ya. Jadi keberagaman adat, keberagaman suku, budaya, agama itu menjadi kewajiban kita untuk menghargai satu sama lain. Ya. Mulai. Dari soal evaluasi tadi anak-anak sudah bisa memahami soal ya. Nilainya baik-baik, tidak ada yang nilainya jelek. Ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali diri kita sendiri, ya. Biarkan ya. Mengenali diri kita sendiri, memahami siapa diri ini sendiri. Paham ya? Nah, jadi kalau kita sudah kenal dengan diri kita akan belajar itu enak, mudah, dan nyaman. Ya belum? Terakhir, nah, mari kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan cara bagaimana, Pak? Dengan cara banyak belajar. Dengan cara banyak membaca. Dengan membaca itu menambah pengetahuan kita. Dengan belajar itu akan semakin baik. Ya. Jadikan semuanya anak yang hebat. Ya. Ada kendala, Pak? Nah, ini sudah selesai. Ya. Baik, semuanya. Sebelum kita tutup, ada satu pesan lagi dari Pak Ansor, yaitu semuanya wajib menghormati siapa saja, baik teman, orang yang lebih tua, saudara, dan semuanya. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Berdiri semuanya. Mikaela maju. Mikaela maju. Nah, kita nyanyi sekali lagi. Ya. Jangan ada bullying, jangan ada musuhan. Kita keluarga, saudara, dan teman. Ya. Mulai. Semuanya semangat? Hati-hati pulangnya, jangan lupa titip salam untuk kedua orang tua. Silakan dibayar terlebih dahulu. Jadi tiap pagi kita juga pulang.
Duduk yang rapi. Ketua kelas silakan maju kembali di meja 2. Yuk semuanya sudah rapi. Kita berdoa yang khusyuk, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pulang sampai rumah dengan selamat. Amin ya Tuhan. Yuk. Maulana. Cukup sekian, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.